Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan ibadah. Hal tersebut adalah kewajiban kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adikku sekalian, hari ini insyaallah pertemuan pertama kita dalam pelajaran Ta'limul Muta'allim, yaitu bimbingan bagi penuntut ilmu pengetahuan. Sebelum kita masuk mempelajari buku ini, insyaallah ya, kita akan mengenal terlebih dahulu atau mengetahui siapa pengarang buku Ta'limul Muta'allim. Buku Ta'limul Muta'allim yang ada di hadapan kita sekarang ini adalah buku yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal, ya, dikarang oleh yaitu Syekh Az-Zarnuji. Ya, jadi buku ini yang ada di tangan kita masing-masing ini adalah buku yang sangat fenomenal yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji. Baiklah adik-adikku sekalian, sekarang kita akan masuk ya bab pertama, pengertian ilmu, fikih dan keutamaannya. Itu pertama adalah kewajiban belajar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu hukumnya fardu bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Seperti halnya adik-adik sekarang ya. Jadi mencari ilmu di Baitul Quran Indonesia. Ini adalah bentuk ya kita pengamalan terhadap hadis ini, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya. Menuntut ilmu hukumnya fardu bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Tetapi adik-adikku sekalian ya, perlu diketahui bahwa tidak diharuskan bagi setiap muslim menuntut segala ilmu. Enggak semua ilmu itu wajib kita tuntut ya, kita pelajari. Tetapi yang harus dipelajari adalah ilmu hal. Nah, itu adalah ilmu yang harus kita pelajari, yaitu adalah ilmu hal. Kakak, apa itu namanya ilmu hal? Apa yang dimaksud dengan ilmu hal? Ya, sekarang kita akan melihat definisi apa sih ya yang dimaksud dengan ilmu hal. Ilmu hal itu adik-adikku sekalian adalah ilmu tingkah laku, ilmu keadaan ataupun kondisi. Yang dimaksud di sini adalah ilmu pengetahuan yang selalu diperlukan dalam melaksanakan agama, yaitu ilmu usuluddin dan ilmu fikih. Dua macam ilmu ini tidak dapat diabaikan oleh setiap muslim dan muslimah. Karena ilmu yang pertama, ya ilmu usuluddin tadi, akan membimbing kehidupan iman dan ruhiyah kita. Sedangkan ilmu yang kedua, yaitu ilmu fikih,
yaitu yang akan membimbing kita, ya, membimbing perbuatan jasmani dalam menunaikan tugas amanat agama. Adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dinyatakan, ilmu paling utama adalah ilmu hal, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dan kita bacakan sebelumnya tentang apa itu definisi atau pengertian dari ilmu hal itu, ya. Dan perbuatan paling utama adalah memelihara al-hal. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang muslim wajib mempelajari ilmu yang diperlukan untuk menghadapi tugas atau kondisi dirinya, apapun wujud tugas kondisi itu, ya. Jadi misalkan sekarang, ya, kita kalau sudah diwajibkan melaksanakan sholat, ya, maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan sholat tersebut. Nah, ini adalah ilmu hal. Karena kita sudah diwajibkan sholat, maka wajib bagi kita untuk mengetahui ilmu yang berkaitan dengan sholat, supaya kita bisa menunaikan kewajiban kita dengan sebaik mungkin. Adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi wajib pula bagi kita untuk mempelajari ilmu-ilmu lain, ya, yang menjadi sarana atau dalam bahasa Arabnya disebut wasilah, ya. Yang mana ilmu itu adalah wasilah atau sarana dalam menunaikan kewajibannya, ya. Contoh seperti yang kita terangkan sebelumnya tadi, sholat, ya. Sholat itu hukumnya wajib, ya. Tetapi sholat kita tidak akan bagus kecuali mengetahui ilmu-ilmu seputar sholat. Makanya mempelajari ilmu seputar sholat itu adalah wajib. Karena ia adalah sarana untuk sempurnanya suatu kewajiban yang kita laksanakan. Nah, masih banyak contoh lainnya, ya. Contohnya juga mencari ilmu itu wajib. Tetapi ketika ada sarana, ya, ketika mencari ilmu itu tidak akan sempurna kecuali dengan sarana-sarana tertentu. Misalnya mempunyai buku, mempunyai pena, maka, ya, sarana ini pun juga wajib, ya, kita miliki agar mendukung kita mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu wajib, ya. Gak mungkin orang mencari ilmu tanpa ada sarana, ya, gak mungkin, ya. Bahkan disebutkan oleh Imam Syafi'i, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika bibayanin an tafsiliha dzaka'un wa hirsun wajtihadun wa dirhamun wa suhbati ustad wa tuluz zaman. Kata Imam Syafi'i, tapi tidak ada di buku sini, ya. Ini hanya tambahan. Wahai saudaraku, kata Imam Syafi'i, kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu sedikit pun kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama adalah kecerdasan. Yang kedua adalah ijtihad, kesungguhan, ya. Dzaka'un wa hirsun wajtihadun. Atau yang kedua adalah rakus terhadap ilmu. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad atau kesungguhan kita dalam mencari ilmu. Kemudian yang keempat adalah dirhamun, yaitu adalah ini adalah sarana prasarana, ya. Dirham itu maksudnya modal kita di dalam mencari ilmu, ya. Tidak mungkin seseorang mencari ilmu tanpa sarana dan prasarana seperti memiliki buku, memiliki pena, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah suhbat ustaz, ya, yaitu berteman dengan ustaz. Artinya berteman dengan ustaz di sini adalah selalu ketika kita mendapatkan masalah tentang ilmu ataupun tentang apa saja yang berkaitan ilmu, maka kita harus dekat dengan ustaz. Kita tanyakan, ya. Kita kejar ustaznya untuk mendapatkan ilmu yang diajarkan. Kemudian yang terakhir adalah kata Imam Syafi'i, syarat untuk mencari ilmu,
itu adalah tuluz zaman, waktu yang sangat panjang. Jadi tidak bisa mencari ilmu, ya itu hanya setahun 2 tahun, tetapi memerlukan waktu yang sangat panjang, ya. Dari SD, ya, kemudian SMP, ya, kemudian SMA dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari pada tuluz zaman. Jadi mencari ilmu itu tidak bisa instan. Jadi harus tadarruj step by step dan memerlukan waktu yang panjang. Adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sama halnya dalam hal puasa. Jadi ketika kita sudah diwajibkan untuk berpuasa, maka kita ya harus sudah tahu bagaimana ilmu tentang puasa. Begitu juga zakat, ya. Kita harus tahu ilmu tentang seputar zakat dan juga haji. Ya, kita harus tahu tentang bagaimana ilmu-ilmu seputar haji. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ilmu perdagangan, ya. Misalkan seseorang ya ingin menjadi pedagang, atau seorang itu ya pekerjaannya adalah pedagang, profesinya sebagai pedagang, maka dia wajib ya mengetahui ilmu seputar perdagangan. Supaya apa? Supaya seseorang tidak yaitu terjerumus dalam hal-hal yang melanggar agama. Inilah gunanya mempelajari ilmu hal. Adik-adikku sekalian, demikian pula dalam seluruh aktivitas muamalat dan berbagai jenis pekerjaan. Jadi setiap orang yang berkecimpung dalam berbagai aktivitas tersebut di atas adalah wajib mempelajari ilmunya. Agar supaya apa? Agar supaya terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah inti daripada kita mempelajari ilmu hal. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu untuk pertemuan kali ini, dan insyaallah kita akan teruskan pelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat, ya, khususnya bagi kakak sendiri dan umumnya pada adik-adikku sekalian, ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Tetap semangat mencari ilmu, mumpung masih muda, masih belia. Karena waktu belia, waktu muda itu adalah waktu yang sangat mahal sekali. Karena mencari ilmu di waktu kecil, ya seperti kalian ini adik-adik sekalian, itu ibaratkan seseorang mengukir di atas batu, ya. Jadi al-ilmu fi sighari kan naqsyi 'alal hajari, ilmu di waktu kecil itu ibaratkan orang mengukir di atas batu. Memang memukirnya sangat sulit, tetapi ketika tulisan itu ya atau ilmu itu sudah terukir di atas batu, maka akan sulit juga hilangnya. Maka gunakan waktu sebaik mungkin supaya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya adik-adik yang sekarang lagi menimba ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.